Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kembali lagi bersama saya Fikri Putranana dalam sharing seputar wawasan, keilmuan, dan kajian Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin agak beda ya. Jadi teman-teman, betapa uniknya hidup. Terkadang kita dituntut untuk berlelah, tetapi juga kita dipaksa untuk mengalah. Semua itu tanda bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita lemah, tetapi kita itu terkadang kuat gitu. Kita sangat lemah dalam hal-hal yang di luar kendali kita. Bahkan kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kuasa terhadap apa yang ada di luar kendali kita. Namun, kita bisa menjadi kuat dengan hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Nah, inilah yang disebut di dalam buku filosofi teras dengan istilah dikotomi kendali. Yang sederhananya, dikotomi kendali adalah pemisahan kendali atas diri kita tentang ada hal-hal yang di luar kendali kita dan ada hal-hal yang di dalam kendali kita. Nah, mungkin agak bingung ya. Mungkin kita coba menyelami pelan-pelan. Beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun belakangan, isu kesehatan mental atau mental health sangat sering dibahas di sosial media. Ditambah dengan kita sempat mengalami kondisi pandemi yang itu mengharuskan semua orang mengurung diri di rumah. Nah, maka menjadikan isu ini sangat asik untuk dibahas, apalagi di kalangan Gen Z ya. Tapi gilanya semakin orang membahas tentang isu ini, semakin juga orang-orang itu ngerasa self-diagnosis gitu. Semakin meningkat juga orang-orang yang terkena gejala kesehatan mental ini. Orang-orang mulai mengenal istilah insecure, anxiety, depresi, bla bla bla. Dan hingga gejala tersebut ada yang menjadikannya keren-kerenan gitu. Kayak, gue keren nih, ada gejala kesehatan mental gitu. Padahal kenapa sih kita harus ngerasa keren dengan adanya gejala kesehatan mental gitu? Padahal ini kan termasuk dalam kategori penyakit, teman-teman. Nah, tingkat kekhawatiran manusia di dunia dalam menjalani hidup itu terus meningkat. Pada halaman awal buku ini, ya, yang buku ditulis oleh Henry Manampiring, mencantumkan beberapa data tentang seberapa banyak manusia di dunia ini yang mengalami kekhawatiran menjalani hidup, hingga ada yang berujung depresi dan bunuh diri. Dalam ilmu psikologi, rasa khawatir akan hidup adalah hal yang sangat wajar, terutama bagi orang yang telah memasuki masa dewasa. Namun, kewajaran ini bisa berdampak buruk jika kita romantisasikan. Solusi yang menarik dalam menghadapi kekhawatiran di buku ini adalah teori dikotomi kendali. Some things are up to us, some things are not up to us. Epictetus. Ya, ada beberapa hal yang dapat kita kendalikan dan itu di bawah kendali kita, dan ada beberapa hal yang tidak dapat kita kendalikan dan itu tidak di bawah kendali kita. Nah, begitulah kalimat sederhana yang mungkin yang agak membingungkan. Kalimat sederhana ini mungkin saat kita membaca, ya iyalah bener dong gitu. Terkadang beberapa kalimat sederhana yang pernah kita baca atau yang pernah kita dengar hanya sekedar pernah terbaca atau terdengar saja, namun tidak benar-benar kita resapi, mendalami, dan menerapkannya. Itu persis seperti itu kayak seperti kaum Bani Israel ya, ketika diberikan kalimat-kalimat sederhana yang baik ya, seperti firman Allah, ia malah menjawab sami'na wa asaina, kami dengar dan kami berpaling. Nah, agar kita tidak disamakan dengan kaum Bani Israel yang kaum bangkang, maka perlu kita ketahui apa saja yang termasuk di bawah kendali kita dan apa saja yang tidak termasuk di bawah kendali kita. Menurut Stoicisme, aliran filsafat Stoik, hal-hal yang berada di bawah kendali kita itu ada, yang pertama itu pertimbangan, opini, atau persepsi kita.
Yang kedua, segala sesuatu yang merupakan pikiran. Dan yang ketiga adalah tindakan kita sendiri. Nah, itu yang di dalam kendali kita. Sedangkan hal yang tidak dapat kita kendalikan atau yang tidak di bawah kendali kita, yang pertama itu adalah tindakan orang lain, yang kedua pikiran orang lain, ketiga reputasi atau popularitas, keempat kekayaan, lima kelahiran, enam kematian, dan yang ketujuh segala sesuatu yang di luar pikiran dan di luar tindakan kita. Seringkali rasa khawatir datang disebabkan oleh ekspektasi kita yang patah. Ya, ekspektasi kita selalu terfokus dan tertuju pada hal-hal yang di luar kendali kita. Sehingga ketika fokus dan tujuan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, rasa kecewa pun hadir pada diri kita. Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya, tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang-ambing terseret hal-hal tersebut, ujar Epictetus dalam Diskursus. Jadi, manusia yang rasional diharapkan mampu menahan diri dari hal-hal yang di luar kendali kita. Sebaliknya, rasa tenang timbul karena kita sadar kebahagiaan kita itu tidak tergantung pada hal-hal yang ada di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, pertemanan, kesehatan kita diambil dari kita sendiri, kita tetap bisa bahagia gitu. Jadi ngapain takut kalau itu diambil? Karena kita tahu itu bukan di luar, itu bukan di dalam kendali kita. Oke, next time mungkin kita bakal bahas hubungan antara filosofi teras atau maksudnya filsafat stoik dengan Islam. Biar teman-teman yang mungkin tertarik dengan filsafat stoik mampu juga menghubungkannya dengan Islam. Islam itu bagaimana sih memandang suatu depresi, bagaimana Islam memandang tentang kesehatan mental. Semoga dilancarkan untuk membuat video ini teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.